Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Woi korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Wow! Wah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran Harry Potter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya Trophy. ALONG. 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 Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Amaran perbelanjaan melebihi hal. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi Labo. Terbaik. Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fenleaf Special. Fenleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Cerita dimulai di kafetarian Tapops U. Yaya, Yeng, dan Kuali sedang bersantai di kafetarian Tapops U. Yaya dengan semangat bertanya ke Kuali, "Kita nak masak apa hari ini?" Kuali menjawab sambil membuka buku menunya. Aku mau coba masak salah satu resep unik di buku ini." Kita dibawa pindah ke Bobo Boy, Gopal, dan Feng. Mereka sedang berbicara dengan Tok Hang Kasa, atau kita panggil saja Tok Hang, di pusat kawasan Tapops U. Tok Hang baru saja mengkonfirmasi bahwa Pak Subot memang bisa mempercepat pertumbuhan pohon kuat-kuat. Bobo Boy langsung senang, tak sabarnya nak makan buah tuh dan dapat kuasa bala. Tapi Gopal dan Feng langsung mengingatkan, "Ingat Bobo Boy, setiap kuasa baru mesti dikawal betul-betul. Jangan sampai kejadian di Istana Kupuri terulang." Tok Hang pun menasihati, "Kalau kamu mau kuasa baru, kamu mesti berlatih lebih keras. Tok yakin kamu boleh menguasainya dalam masa singkat." Bobo Boy jadi semangat. "Boleh Tok, kalau macam tuh boleh Tok ajarkan saya kuasa kristal." Tapi Tok Hang tiba-tiba jadi serius, "Tak boleh." Semua pun terkejut. Tok Hang menjelaskan bahwa dia sudah lupa caranya karena usia yang sudah lebih dari 100 tahun. Wah, jadi sedih deh. Tok Hang kemudian menyarankan mereka untuk mencari tentang penguasa elemental api yang legendaris, yaitu Panglima Pirapi. Tok Hang bercerita, Panglima Perapi adalah pemimpin hebat di planetnya. Malah ada cerita dia hampir mengalahkan Rektaka, tapi akhirnya gugur di tangannya. Setelah selesai berdiskusi dengan Tok Hang, Bobo Boy, Gopal, dan Feng langsung menuju ke bilik kabel power spare. Bobo Boy meminta databot untuk mencari informasi tentang Panglima Perapi. Sayangnya, pencarian data ini memakan waktu 10 hari, tapi hasilnya satu foto blur. Gopal iseng bilang, "Databot, boleh tak buat gambar ini lebih jelas?" Ternyata bisa, tapi ya harus nunggu 10 hari lagi. Setelah itu gambarnya jadi sangat jelas. Di foto tersebut terlihat sosok yang mirip Roktaroka, tapi ternyata itu adalah Atok Roktaroka. Roktaroka setuju mengantar mereka, tapi tampak cemas
Aku udah 10 tahun tak balik kampung. Takut Ato tak terima aku lagi. Gopal pun bercanda. Kalau aku jadi Ato kau, memang tak terima lah. Rokta-Roka malah menangis. Yaya langsung menegur Gopal. Gopal, jangan buat Rokta-Roka menangis lagi. Perjalanan mereka menuju planet Beraju tidak terasa telah sampai di planet Beraju. Planet Beraju unik banget. Ada 2 iklim ekstrim, satu panas membara, satu lagi dingin membeku. Tapi di tengah-tengahnya ada hutan tropika yang sejuk. Di sanalah mereka mendarat. Dalam perjalanan, Rokta-Roka tiba-tiba terlihat mencurigai sebuah batu, tapi cepat-cepat mengalihkan perhatian. Setelah itu, mereka kebingungan karena jalan bercabang. Ternyata Rokta-Roka lupa jalan pulang. Untungnya, mereka bertemu seorang pria tua bernama Pak Pato. Yang anehnya berjualan di tengah hutan. Setelah bertanya, Pak Pato menunjukkan jalan menuju kampung Rokta-Roka. Namun, belum lama berjalan, mereka diserang oleh bongkahan es dan batu api. Boboiboy pecah menjadi Boboiboy Blast dan Boboiboy Es untuk melawan. Tapi serangan terlalu kuat, mereka semua pingsan. Saat sadar, Gopal terbangun dan langsung menghadapi serangan baru. Ia mengubah serangan menjadi cekedok pisang. Tapi serangan tak berhenti hingga Boboiboy dan Yaya datang membantu. Tak lama dari itu, mereka pun bertemu dengan Panglima Yana Ari, pemimpin suku Bara, dan burungnya Tobi. Setelah situasi mereda, terdengar ledakan dari arah kampung, dan mereka buru-buru menyelamatkan penduduk. Di sisi lain, Ying dan Kuali sedang menyelamatkan seekor monster yang tertimpa bangunan. Mereka dibantu Boboiboy Es yang membentuk dinding es. Tiba-tiba muncul raksasa bernama Mas Gardu, pemimpin suku Es. Ia berterima kasih dan mengajak mereka ke camp. Tapi di tengah jalan, suku Bara datang dan menyatakan perang. Ketegangan memuncak sampai langit tiba-tiba gelap dan turun hujan mengerikan. Untuk suku Bara, hujan air mendidih. Untuk suku Es, hujan batu es yang tajam. 2 suku pun mundur dan menyelamatkan diri. 2 suku pun beristirahat sementara dari perang. Kita diperlihatkan Boboiboy Es, Ying, dan Kuali dijamu makanan di kampung salju. Sementara Boboiboy Flash, Gopal, dan Yaya dipijat dan diistirahatkan di kampung Bara. Tapi Yaya merasa cemas karena tak bisa menghubungi Feng. Sementara itu, Feng dan Rokta-Roka akhirnya tiba di kampung halaman yang selama ini dicari. Selamat datang di kampung es batu api, kata Rokta-Roka dengan haru. Kita dibawa pindah ke camp suku Bara. Boboiboy Blast, Yaya, dan Gopal yang sedang berdiskusi dengan Boboiboy Es, Ying, dan Kuali untuk mencari cara mendamaikan kedua suku. Gopal mendapatkan tugas untuk mencari cara mempertemukan Yana Ari dan Mas Mawais di puncak Gunung Bakar Beku. Saat Gopal pergi untuk berdiskusi berdua dengan Kuali, Ying dan Yaya khawatir dengan keadaan dari Boboiboy yang sudah mulai hilang ingatan disebabkan berpecah terlalu lama. Kita dibawa pindah ke camp suku salju. Mas Gardu menunjukkan senjata yang dimiliki suku salju, senjata yang akan digunakan untuk menghancurkan suku Bara. Di camp suku Bara, Yana Ari juga menunjukkan senjata yang dimiliki suku Bara yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan yang akan digunakan untuk menghancurkan suku salju. Melihat itu, Boboiboy Blast menyarankan untuk tidak menggunakan senjata tersebut. Cukup dirinya saja untuk menghancurkan suku salju. Begitu juga dengan Boboiboy Es yang berada di suku salju, yang menyarankan Mas Gardu untuk tidak menggunakan senjata itu. Cukup dirinya saja untuk menghancurkan suku Bara. Mendengar itu, Mas Gardu sangat senang. Lalu Boboiboy menanyakan di mana letak senjata dari suku salju. Mendengar itu, Gopal memberitahukan tempatnya berada di puncak Gunung Bakar Beku. Kita dibawa pindah ke ruang bawah tanah.
Feng, Roktaroka, dan Toktaroka melanjutkan menjelajahi ruang bawah tanah. Setelah melihat beberapa hal di ruang bawah tanah, Toktaroka menyuruh Feng dan Roktaroka agar menemui teman-temannya. Ia merasakan kalau ada bahaya yang begitu besar yang akan terjadi. Mendengar itu, Feng ingin segera ke permukaan untuk menemui teman-temannya. Namun, ia bingung bagaimana caranya. Toktaroka menunjukkan lift tua sebagai tumpangan ke permukaan. Melihat itu, Feng dan Roktaroka cemas karena ucapan Toktaroka yang mengungkapkan kalau lift yang mereka akan kendarai itu sudah tua. Namun Feng dan Roktaroka terpaksa menggunakan lift tua tersebut. Namun secara tiba-tiba lift tersebut terlempar ke atas, menyebabkan Feng dan Roktaroka terlempar ke atas. Setelah sampai di permukaan, Feng dan Roktaroka melihat gunung bakar beku yang sedang meletus. Di sana Roktaroka menjelaskan kalau gunung bakar beku meletus pada 100 tahun yang lalu, dikarenakan pertarungan Panglima Perapi dan Mas Mawais melawan Retaka. Dan setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke puncak gunung bakar beku. Kita dibawa pindah ke Boboiboy Es, Kuali, Ying, dan Mas Gardu. Mereka berempat menuju ke puncak gunung bakar beku juga. Dan tidak lama kemudian mereka sampai di puncak gunung bakar beku. Namun tidak lama mereka melihat bayangan dari Panglima Perapi. Namun kedua pihak terkejut karena mereka dibohongi oleh Boboiboy dan teman-temannya. Pertemuan yang mereka harapkan berjalan dengan damai berubah menjadi perang antara pemimpin suku. Namun di sana Boboiboy Blaze dan Es mulai hilang ingatan yang menyebabkan pertarungan antara keduanya, sehingga menimbulkan efek pertarungan yang sangat luar biasa. Dan karena hal itu pula Boboiboy berhasil masuk ke tahap ketiga. Efek pertarungan tersebut menyebabkan langit mulai bergemuruh. Boboiboy menampilkan sosok dari pemimpin terdahulu suku Bara dan suku Salju, yaitu Panglima Perapi dan Mas Mawais. Pertarungan tersebut menyebabkan hujan bongkar es yang sangat besar. Namun pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Es masih berlanjut, sehingga Boboiboy berhasil masuk ke tahap ketiga dari Boboiboy Blaze dan Ice yang dinamai Nova dan Blizzard. Feng berhasil sampai di puncak gunung bakar beku dan menenangkan Boboiboy Blaze dan Ice. Feng mengingatkan janji dari Boboiboy kalau dirinya akan mengontrol diri saat menerima kekuatan baru. Mendengar itu, Boboiboy Blaze dan Ice sadar kalau dirinya sudah kelewatan dan memutuskan untuk bersatu. Setelah Boboiboy berhasil bersatu, pertarungan antara Panglima Yana Ari dan Mas Gardu masih berlanjut. Melihat itu, Boboiboy berpecah menjadi dua, Boboiboy Solar dan Taufan. Dan mereka berdua menggabungkan kekuatan sehingga menjadi fusion baru, yaitu Sopan, untuk menghentikan pertarungan antara Yana Ari dan Mas Gardu. Boboiboy Sopan menggunakan kekuatannya yang dinamai hembusan angin Sopan untuk menenangkan Yana Ari dan Mas Gardu. Jurus itu memiliki efek siapapun yang terkena hembusan anginnya, maka orang tersebut akan merasa sangat tenang. Yana Ari dan Mas Gardu berhasil ditenangkan dan duduk bersama untuk berdiskusi satu sama lain. Mereka mengungkapkan kekesalan antara satu sama lain. Saat sedang berdiskusi itu, tiba-tiba para pasukan robot yang sangat banyak jumlahnya datang dan mengepung Boboiboy dan lainnya. Feng terkejut melihat para pasukan robot karena robot yang ada di hadapannya sama persis dengan yang menyerang dirinya di gua Batu Kemilau.
Boboiboy Sopan mencoba menggunakan hembusan angin sopan, namun tidak memiliki efek apapun, dikarenakan jurus itu hanya berfungsi kepada makhluk hidup dan tidak berfungsi untuk para robot. Tidak lama pemimpin para pasukan robot menunjukkan dirinya, yang ternyata adalah Pak Patu. Melihat Pak Patu yang ternyata adalah pemimpin dari para pasukan, mereka semua terkejut sekaligus marah. Pak Patu mengungkapkan kekesalannya kepada mereka semua karena telah merusak rencana yang ia susun bertahun-tahun. Dan Pak Patu mengaku kalau ialah yang mengadu domba antara suku Bara dan Salju untuk melancarkan bisnis yang ia miliki. Setelah memberitahu maksud dari dirinya yang sebenarnya, Pak Patu menyuruh para pasukan robot menyerang Boboiboy dan teman-temannya. Boboiboy Sopan menunjukkan kecepatannya yang bisa mengalahkan para pasukan robot dalam sekejap. Yana, Ari, dan Mas Gardu mencoba menggunakan senjata yang mereka miliki, namun senjata tersebut saat ingin digunakan malah tidak berfungsi. Melihat itu, Pak Patu tertawa dan Pak Patu mengungkapkan kalau senjata tersebut adalah buatannya dan tidak mungkin senjata tersebut akan berfungsi saat ingin menghancurkan para robotnya. Mendengar pengakuan itu, Mas Gardu dan Yana Ari sangatlah marah dan mencoba menyerang Pak Patu, namun dihalangi oleh para pasukan robot. Melihat jumlah pasukan robot yang sangat banyak, Yana Ari dan Mas Gardu memutuskan untuk saling bekerja sama satu sama lain. Karena kerjasama itulah mereka berdua sangatlah mudah mengalahkan para pasukan robot. Begitu juga dengan Boboiboy dan teman-temannya, sangat mudah mengalahkan para pasukan robot. Melihat pasukannya dikalahkan dengan sangat mudah, Pak Patu memerintahkan para pasukannya untuk bangkit kembali dan menyuruh mereka untuk menyerang kembali Boboiboy dan lainnya. Boboiboy Sopan sekali lagi menunjukkan kecepatannya dengan mengalahkan semua pasukan robot dalam sekejap. Melihat kecepatan yang dimiliki Boboiboy Sopan, Pak Patu memutuskan untuk melarikan diri. Boboiboy Sopan mencoba mengejar Pak Patu yang melarikan diri, namun dirinya dihalangi oleh pasukan robot. Melihat Boboiboy Sopan dihalangi oleh pasukan robot, teman-temannya mencoba membantu dengan mengalahkan para pasukan robot. Dan tidak lama Boboiboy Sopan menyusul Pak Patu. Merasa dirinya terpojok, Pak Patu menunjukkan kartu as yang ia miliki, yaitu dua robot penguasa elemental api dan juga es. Melihat kedua robot penguasa elemental api dan es, Yana, Ari, dan Mas Gardu terkejut karena elemental tersebut adalah milik pendahulu mereka, Panglima Perapi dan Mas Mawais. Boboiboy Sopan mencoba menyerang Pak Patu, namun dihalangi oleh pasukan robot. Dan kedua robot itu menyerang Pak Patu yang menyebabkan Boboiboy hampir dikalahkan. Namun Feng datang untuk membantu Boboiboy yang kesulitan menahan serangan dari kedua robot. Melihat itu, Pak Patu keheranan kenapa Feng bisa menahan serangan dari kedua robotnya. Feng memberitahu kalau dirinya menggunakan perisai dari es batu api yang bisa melemahkan serangan dari kedua robot elemental. Boboiboy Sopan memerintahkan Feng untuk melindungi teman-temannya karena dirinya akan mengakhiri peperangan ini dengan menggunakan kekuatan yang sangat amat besar yang dinamai pusaran taufan solar dan juga letupan cahaya. Dengan serangan itu, Boboiboy Sopan berhasil memusnahkan kedua robot. Namun sayangnya Pak Patu masih berhasil melarikan diri. Namun Pak Patu meninggalkan sebuah kunci dan berpesan kepada Boboiboy dan lainnya kalau dirinya akan membalas dendam atas perbuatan yang mereka lakukan kepada dirinya. Yana, Ari, dan Mas Gardu mengucapkan terima kasih kepada Boboiboy dan teman-temannya yang telah mendamaikan suku Bara dan Salju. Dan juga Yana, Ari, dan Mas Gardu berterima kasih kepada Boboiboy karena telah mewarisi semangat dari Panglima Perapi dan Mas Mawais. Kita dibawa pindah ke Pak Patu yang mengendarai pesawat ruang angkasa. Di sana Pak Patu berdiskusi dengan sosok yang memerintahkannya untuk menguasai batu logam kemilau di planet Beraju. Setelah kesalahpahaman 100 tahun yang terjadi antara suku Bara dan Salju, akhirnya suku Bara dan Salju sepakat untuk berdamai. Dan juga Yana, Ari, dan Mas Gardu mengucapkan terima kasih sekali lagi karena akhirnya dirinya merasa hidup dengan aman. Namun Yaya kebingungan melihat batu perjanjian antara Panglima Perapi dan Mas Mawais.
Dr. Roka menceritakan kalau yang menemukan itu adalah Feng di ruang bawah tanah dan isi dari batu tersebut adalah rencana dari Panglima Perapi dan Mas Mawais yang ingin menyatukan Beraju untuk mempersiapkan diri melawan ancaman dari Retaka. Namun sayangnya antara Panglima Perapi dan Mas Mawais tidak sempat memberitahu kedua sukunya tentang kedatangan dari Retaka karena mereka berdua telah dikalahkan sebelum memberitahu kedua sukunya. Kita diperlihatkan dengan momen romantis antara Roka dan Rokiah yang saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Roka mengungkapkan kalau dirinya mencintai Rokiah sejak lama, namun dirinya merasa sangat kecewa karena ia pernah melihat Rokiah bersama laki-laki lain dari kaum Batu Es. Mendengar penjelasan Roka, Rokiah menunjukkan kalau es batu itu adalah abangnya. Mendengar itu, Roka kesenangan dan mengungkapkan perasaan yang ia pendam kepada Rokiah. Sama halnya dengan Rokiah memberitahu kalau dirinya juga sudah lama mencintai Roka. Feng menunjukkan kepada teman-temannya batu logam kemilau yang menjadi incaran Pak Patu. Feng juga memberitahukan kalau robot penguasa elemental yang dimiliki Pak Patu itu berasal dari planet Gurlatan. Kita dibawa pindah ke 1 bulan kemudian. Boboiboy dan timnya berhasil sampai di planet Gurlatan. Di sana kita diperlihatkan dengan Pak Pato yang dikejar-kejar oleh Feng dan Kapten Kaisu yang berhasil menangkap Pak Pato meskipun Pak Pato mencoba menyerang keduanya, dan mereka berdua memutuskan untuk memenjarakan Pak Pato karena telah merusak perdamaian di planet Beraju. Woi korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Wow! Nampaknya kita perlu kembali. Belajar Harry Potter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Adik. Dan saya... Trofi. Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Pameran perbelanjaan melebihi hal. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labo. Terbaik. Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fenleaf Special. Fenleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Kemarin tanggal 6 November 2025, Monster merilis trailer dari Boboiboy Galaxy Beraju episode keempat. Nah, di video kali ini Bang Ruth akan membahas tuntas trailer dari Boboiboy Galaxy Beraju episode keempat. Dan juga Bang Ruth ingatkan kalau video ini full spoiler atau berkemungkinan akan tayang di episode 4 nanti. Dan Bang Ruth tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk dihantam dulu tombol subscribe-nya ya. Udah, makasih. Dikarenakan kalian sudah hantam tombol subscribe-nya, sekarang kita masuk ke intro. Nah, di trailer Boboiboy Galaxy Beraju episode 4 ini akan melanjutkan kisah dari Boboiboy Galaxy Beraju episode ketiga kemarin.
Pada awal trailer Boboiboy Galaxy Barajo episode keempat, kita masih diperlihatkan pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy S Kau nak sangat. yang masih bertarung di atas arena kehormatan. Namun pertarungan mereka terganggu dengan kedatangan Feng, Toktaroka dan Roktaroka yang berhasil menghancurkan perisai arena kehormatan yang menyebabkan ledakan yang luar biasa. Namun pertarungan antara Boboiboy Blaze dan S masih terus berlanjut sampai Boboiboy berhasil masuk ke tahap ketiga dari Boboiboy Blaze dan S yang dinamai Nova dan Blizzard. Melihat itu, Feng mencoba memisahkan mereka berdua dengan cara menggunakan kekuatannya supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Feng mengingatkan janji dari Boboiboy yang akan mengendalikan kekuatan yang ia miliki setelah mendapatkan kekuatan baru. Mendengar itu, Boboiboy sadar atas perbuatannya dan memutuskan untuk bersatu lagi. Namun pertarungan tidak berhenti antara Yana Ari dan Mas Mawais. Boboiboy berpecah menjadi dua, Solar dan juga Taufan, untuk menghentikan pertarungan antara keduanya. Setelah berhasil menghentikan pertarungan antara Mas Mawais dan Yana Ari, secara tiba-tiba datanglah serangan dari tentara robot dan mengepung mereka semua di atas arena kehormatan. Mereka semua bersatu untuk melawan pasukan robot, namun menyebabkan mereka terluka dan juga hampir kalah. Melihat itu, Boboiboy menggabungkan kekuatan antara Boboiboy Solar dan juga Taufan sehingga menjadi fusion baru, yaitu Sopan. Dan Boboiboy langsung menyelamatkan teman-temannya dengan cara mengalahkan semua pasukan robot. Nah, Bang Ruth ingatkan ya, video ini bersifat kemungkinan, jadi tidak 100% benar. Karena yang sudah kita ketahui kalau pihak Monster mengubah alur cerita movie-nya berbeda dengan komiknya. Tapi Bang Ruth ingatkan juga kalau poin-poin penting tetap sama antara keduanya. Jika kalian memiliki saran atau kritik buat Bang Ruth, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih. Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Di tanganmu. Terbaru dari Monster kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. T-Ice is number one. Go! Mada! Fire api! Ice! Mawais! Berhenti! Hamba Boboiboy Sopan. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boboiboy Watch.
Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Boy, next! Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fidri dan ekstrak keluar Power Sfera Cyberbot. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Best dia cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Tekan perlahan lah.